Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya masih mengenai tamarin, yaitu latihan-latihan yang berkaitan dengan yang sebelumnya, berkaitan masalah bagaimana cara menyusun 6 bentuk susunan mudhaf, mudhaf ilaih. Mudhaf yang disandarkan, mudhaf ilaih yang disandari. Nah, kata beliau di situ, kawin jumalan mufidatan bimal'i al-faraghi fi ma yali. Kawin ini fi'il amr, artinya adalah gabungkanlah. Nah, gabungkanlah atau sambunglah jumalan. Jumalan itu jamak dari jumlah. Jadi kalau jumlatun dalam bahasa Arab itu terjemahannya Indonesia adalah kalimat. Kalau kalimatun dalam bahasa Arab terjemahan Indonesia adalah kata. Bedakan ya. Jadi kalau jumlah mufidah itu berarti apa? Kalimat yang memberikan faedah. Tapi kalau kalimatun itu bahasa Indonesianya adalah kata. Kalau jumlatun bahasa Indonesianya adalah kalimat. Kawin, gabungkanlah kalimat-kalimat mufidah yang bisa memberikan faedah bimal'i, dengan memenuhi al-faragh, memenuhi atau mengisi ya, dengan mengisi al-faragh titik-titik berikut ini. Nah, sudah kami isi. Babul baiti mughlaqun. Babu tidak boleh ditanwin karena dia mudhaf. Al-baiti majrur, di kasrah karena dia mudhaf ilaih. Babul baiti mughlaqun. Pintu rumah itu tertutup. Kedua, aina miftahu sayyarati. Miftahu, enggak boleh miftahun ya. Miftahu tidak ditanwin karena dia mudhaf. As-sayyarati mudhaf ilaih majrur dengan kasrah itu. Nah, barakallahu fiik. Aina miftahu sayyarati? Di mana kunci mobil itu? Nah, berikutnya. Muhammadun Rasulullahi. Muhammadun Rasulullahi. Nah, Muhammad itu adalah utusan Allah. Baitut tabibi ba'idun. Rumahnya dokter itu jauh. Al-Qur'anu kitabullahi. Al-Qur'an adalah kitabullah. Khadijatu bintu Hamidin. Khadijah itu adalah anaknya Pak Hamid. Ana ibnul mudarrisi. Aku adalah anaknya Pak Guru. Qalamut talibi maksurun. Penanya pelajar itu patah. Babul masjidi maftuhun. Pintu masjid itu terbuka. Kharajal mudarrisu min maktabi al-mudiri. Ini kurang titiknya, kurang panjang ya. Isinya kami letakkan di bawahnya ini. Kharaja al-mudarrisu min maktabi al-mudiri. Pak guru itu keluar dari kantor kepala sekolah. Nah, barakallahu fiik. Berikutnya. Sahih at-tarqibat at-taliyah. Sahih at-tarqibati at-taliyata. Benarkanlah susunan-susunan berikut ini. Jadi susunannya keliru. Nah, beliau merintahkan agar kita benarkan. Karena ini nanti susunannya semuanya mudhaf ilaih ya. Semuanya mudhaf ilaih. Kita ketahui bersama, yang namanya mudhaf tidak boleh tanwin dan tidak boleh dikasih al. Nah, ingat-ingat ya. Mudhaf tidak boleh ditanwin dan tidak pula dikasih al. Jadi nanti kalau ada alnya berarti keliru. Kemudian mudhaf ilaih harus apa? Mudhaf ilaih harus majrur. Harus majrur dengan kasrah, baik ditanwin ataupun tidak masalah kalau mudhaf ilaih. Tapi kalau untuk mudhaf tidak boleh ditanwin, tidak boleh juga ada alnya. Perhatikan. Al-qalamu at-talibi. Keliru atau benar? Jelas keliru. Al-qalamu, alnya ini dihilangkan, enggak boleh ada al. Yang benar adalah qalamut talibi. Penanya pelajar. Bintu Hamidun. Keliru. Bintu sudah benar mudhafnya, tapi Hamidun dengan dhammah ini keliru. Kenapa keliru? Karena harus mudhaf ilaih harus majrur dengan kasrah. Bintu Hamidin, bintu Hamidin. Ismul walada, keliru juga. Yang benar ismul waladi. Babus sayyaratu, keliru. Yang benar babus sayyarati. Pintu mobil ya. Ar-Rasulullahi, keliru. Kenapa keliru? Karena Rasul mudhaf kepada Allah Subhanahu wa taala, mudhaf pada lafzul jalalah. Sehingga alnya dihilangkan, Rasulullahi. Paham ya? Seperti itu. Ibnun al-mudarrisi, keliru. Ibnun tanwin. Kenapa? Karena mudhaf tidak boleh ditanwin, sehingga yang benar ibnul mudarrisi, anaknya Pak Guru. Barakallahu fikum. Ini semuanya insyaallah mudah ya, sudah kita lewati. Jadi kesimpulannya barakallahu fikum, kita ulang sekali lagi.
Yang namanya mudhaf itu tidak boleh ditanwin. Kemudian tidak boleh ada al. Kemudian mudhafun ilaih harus majrur, yang mana majrur itu tanda jarnya aslinya dengan kasroh, baik mau ditanwin ataukah tidak masalah kalau mudhaf ilaih. Tapi untuk mudhaf tidak boleh ditanwin, tidak boleh ada al. Nah, pembahasan berikutnya. Pembahasan berikutnya ini barakallahu fikum adalah pembahasan yang baru. Dalam artian perlu diperhatikan. Muhammadun ya Muhammadu. Beliau akan memberikan sedikit gambaran tentang huruf nida. Nah, ya di sini huruf nida. Perhatikan harfu an-nida, huruf yang digunakan untuk menyeru. Nah, sehingga nanti isim yang jatuh setelahnya namanya munada. Nah, ini ya-nya harfun nida, huruf nida, huruf yang dipakai untuk menyeru, memanggil. Muhammadu adalah apa? Adalah munada yang diseru atau yang dipanggil. Nah, ini perhatikan. Ini Muhammadu tidak boleh kita baca ya Muhammadan, ya Muhammadun. Muhammadu tidak boleh ditanwin juga. Kapan ini? Setiap nama. Nah, setiap nama yang dia itu adalah mufrad, yang menunjukkan satu, baik untuk laki-laki ataupun wanita, tidak boleh ditanwin. Ya Muhammadu, ya Fatimatu, ya Aisyatu. Nah, seperti itu. Ya Muhammadu, ya Zainabu, ya Maryamu, ya Salihu, ya Hamzatu, semuanya ya. Intinya apa? Naam mufradul alam, mufrad al-alam. Mufrad itu menunjukkan satu, alam itu menunjukkan nama. Itu nanti apa? Manggilnya jangan ya Muhammadun, ya Salihun, ya Zaidun, keliru. Yang benar apa? Ya Muhammadu. Perhatikan itu. Naam ya Muhammadu, tidak tanwin. Nah, barakallahu fiik. Jadi bacanya ya Muhammadu. Tidak boleh ya Muhammadun. Jadi jangan sok bergaya ya. Kaifa haluk ya Muhammadan, keliru. Kaifa haluk ya Muhammadun, keliru. Yang benar kaifa haluk ya Muhammad. Ya, kalau mau dilanjutkan kaifa haluk ya Muhammadu, seperti itu. Khalidun ya Khalidu. Ustadun ya Ustadu. Nah, ini lain lagi. Ini namanya kalau dalam ilmu nahwu namanya adalah apa? Nakirah naam maksudah. Nakirah maksudah. Nakirah itu umum, maksudah itu ditunjukkan kepada orang tertentu. Jadi kita manggil di depan kita ada ustad. Manggilnya jangan ya Ustadun, tapi ya Ustadu. Ya Ustadu, perhatikan ini. Ya Ustadu tidak boleh ditanwin ya. Kenapa alasannya? Karena ustadz ini adalah nakirah maksudah. Nakirah yang ditunjukkan kepada orang tertentu. Ya Ustadu, atau ditunjukkan pada zat yang tertentu. Ya Ustadu. Khalidun ya Khalidu, mufradul alam. Waladun ya waladu. Nah, ya rajulu ya waladu ya Ustadu. Paham ya insyaallah ya? Barakallahu fikum. Adapun yang ini kaidahnya apa? Setiap nama baik laki-laki maupun wanita ketika kemasukan huruf nida yang dia itu adalah mufradul alam, mufrad untuk satu orang nama, laki-laki ataupun wanita, maka dia tidak boleh tanwin. Atau nakirah maksudah. Nakirah tapi ditunjukkan kepada orang tertentu, itu juga tidak boleh ditanwin. Ya Ustadu, ya waladu. Iqra waktub ma'a dhabti awakhir kalimati. Bacalah dan tulislah bersamaan menetapkan harokat akhir pada kata-kata berikut ini. Nah, dhabti menetapkan awakhir kalimat, akhir-akhir kalimat ini. Perhatikan. Nah, kalimat berarti apa kalimat? Kata-kata. Ya Aliyu. Boleh enggak ya Aliyun? Tidak boleh. Ya Aliyu. Kenapa? Karena Ali adalah nama kemudian untuk satu orang. Ya Aliyu. Ya Abbasu. Syekhun. Ya Syekhu. Ya Syekhu. Ya Rajulu. Ya Sirun. Ya Ammaru, Dukturun, ya Dukturu. Barakallahu fikum. Jadi kalau kita jumpai dua bentuk seperti ini, yaitu seperti mufradul alam tadi, alam nama orang, mufrad untuk satu orang, mufrad ya. Nah, Muhammadun dan mufrad. Nah, ini ketika kemasukan huruf nida maka enggak boleh tanwin. Ya Muhammadu, ya Salihu, ya Zaidu. Yang kedua adalah nakirah maksudah. Nakirah tapi yang ditunjukkan untuk orang tertentu atau zat yang tertentu. Seperti kita mau manggil ustadz kita ya ustadz, ya ustadu, atau manggil anak kita ya waladu, atau manggil syekh ya syekhu, seperti itu. Barakallahu fiik. Jadi khulasahnya ini juga termasuk yang tidak boleh ditanwin. Sebabnya apa? Kemasukan ya harfun nida, huruf yang digunakan untuk memanggil. Adapun isim yang jatuh setelahnya, isim yang jatuh setelah huruf nida apa namanya tadi? Munada. Muhammadu adalah munada, ustadu adalah munada, yang diseru atau yang dipanggil. Adapun ya-nya namanya harfun nida, huruf yang dipakai untuk memanggil. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin.